Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu staf PU yang bersedia hadir. Ini masih dalam rangkaian kegiatan awal tahun karena workshop masih ditentukan belum tahu kapannya, kita masih mencari waktu. Maka untuk awal masuk ini, mumpung Bapak Ibu masih fresh dengan kemarin liburan, bagi yang liburan, ada juga yang masih aja masuk ya, tetap aja fresh. Jadi ada hal-hal yang harus disampaikan dan saya paparkan. Ini merupakan bentuk dari kewajiban saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 yang memang harus menyampaikan ke rekan-rekan ibu. Jadi ini gambaran ya, kalau nanti ada yang berminat masuk di angkatan ke-9, maka salah satunya tugasnya adalah seperti ini. Nah, ini tanggal 17 ini sudah dibuka. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikutinya. Supaya apa? Karena kurikulum mereka ini bisa dibilang tidak ada orang yang paham betul kalau tidak mengikuti kegiatannya. Minimal PMM, PMM itu masih hal-hal kecilnya. Jadi di sini saya akan menyampaikan diseminasi pemahaman budaya positif. Saya Muhammad Alfi Rusdi sebagai calon guru penggerak. Tujuannya di sini kita akan memahami tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Jadi kurikulum merdeka ini tidak bisa dilepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kita mungkin ketika kuliah belajar tentang teori pendidikan Skinner. Merdeka ini kalau ditanya menawan sih kurikulum merdeka, apa bedanya dengan kurikulum 13? Bedanya adalah kita betul-betul menggali pemikiran dari Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Lantas apa pendidikan menurut Ki Hajar itu? Ki Hajar Dewantoro itu yang memiliki gambaran bahwa guru itu sebagai petani di dalam bukunya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang berpikir bahwa anak-anak adalah seorang sosok manusia yang kosong yang perlu kita isi, itu sebetulnya untuk pemikiran Ki Hajar itu salah. Di kurikulum merdeka ini kita berpikir bahwa anak-anak adalah seseorang yang sudah ada isinya, tinggal kita ngarahin ada potensinya dan mereka berbeda-beda keunikan karakternya. Jadi Ki Hajar Dewantoro menggambarkan ibarat ibu mempunyai kebun. Di kebun itu banyak sekali tanaman-tanaman yang berbeda jenisnya. Bu Maya di kebun nanam apa ya? Cabe, bonteng, kacang panjang, ayam kelapa, ayam padi. Saya nanya, cara merawatnya mulai dari mengolah sampai memanen sama nggak? Beda. Dan pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu melihat anak itu adalah seperti tanaman dan kita petaninya. Jadi kita datang ke kelas itu melihat anak itu ada yang harus dirawat seperti padi, harus dirawat seperti kacang panjang yang mungkin mudah tinggal dialungkan, atau ada yang mungkin mudah tinggal dicancapkan jadi sampe gitu. Nah disitulah peran kita sebagai pendidik yang disamakan seperti petani. Gambarannya saya pikir sudah terbayang lah. Lantas tanaman itu, kembali lagi ke tanaman, itu akan tumbuh di suatu media yang tepat. Sawah, kira-kira kalau padi ditanam di padang pasir, tumbuh nggak? Nggak, tumbuh aja, tapi belum tentu berbuah seperti yang diharapkan di lingkungan tropis. Kurma, sekarang lagi ramai nih, kurma ditanam di Indonesia, tumbuh nggak? Tumbuh. Apakah berbuah sama seperti yang di padang pasir? Tidak maksimal. Ya, jadi kita melihat bahwa sebetulnya mengajar dalam kurikulum mereka ini, kita ini hanya menuntun mereka. Ini adalah tujuan pendidikan ya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun mereka, bukan membentuk mereka. Bukan saya kemarin sudah jadi tentara, kamu bagus menjadi guru. Enggak. Kita memang perlu ayah-ayah Pak Edi, ayah punya kemampuan psikologi. Nanti mungkin ada masanya kita juga harus bisa melihat si anak ini sebetulnya ke sini loh potensinya, dan kita hanya nuntun saja gitu, mencapai potensinya sesuai kodrat alam, sesuai lingkungan di sini dan kodrat zamannya. Makanya ibu-ibu di sini sekarang duduk di sini dan saya harus menyampaikan, dan saya juga ikut bergerak karena
Bagaimana caranya menuntun anak sesuai kodrat zamannya kalau kita tidak menyesuaikan dengan zamannya dia? Sekarang zaman gadget, ya. Sekarang zamannya digital. Orang sudah bisa bikin YouTube dan kita belum bisa. Bagaimana cara menuntunnya? Seperti itu, ya. Lalu selanjutnya, tanah yang baik itu pasti perawatan tanaman itu pasti ada cara-caranya. Mulai dari tanah, kalau ada hama bagaimana cara menghilangkan hamanya, bagaimana memberi nutrisi si tanah itu. Nah, kita juga diibaratkan harus menyiapkan budaya atau suatu kondisi yang supaya si anak didik kita ini juga bagus. Entah asal dialurkan binih dari kelas, beres tugas, beres, enggak. Harus dilihat, oh si anak ini memang enggak kuat maca, berarti perlu pakai cara lain. Makanya mungkin pernah mendengar Bu Sofi, RPP berdiferensiasi itu yang seperti itu. Kita harus tahu dulu mana anak-anak yang auditori, mana yang harus praktek, mana yang harus memang kuat baca. Rada rumit memang. Bisa. Ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pemantik. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Lamun nambahkan budak, kira-kira budak bakal berubah? Ada yang bisa, ada yang enggak. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dalam hal yang positif, membaca audio kan, mencuci piring gitu kan, dapat membuat mereka disiplin anak? Bisa atau tidak? Kenapa tidak? Tergantung anaknya. Lalu ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tergantung penghargaannya. Sebetulnya dapat bagi si penerima penghargaan. Sekarang apakah kita memikirkan kalau si satu kelas itu 30 orang yang mendapatkan hadiah seperti kemarin ranking 1, 2, 3, bagaimana nasib anak yang dari ranking 4 sampai 27 ke 30? Apalagi yang rankingnya 29, 30. Apakah ada motivasi? Ya enggak, dia pasti pasrah. Terus papa saya tadi di luar ranking hiji mah gitu. Jadi ada yang termotivasi si penerima hadiah, tapi ada yang langsung meruntuhkan motivasinya. Karena Allah, dan terus di awal itu bakal eles karena gitu ya. Lalu, nah ini dalam disiplin positif kita harus mengkondisikan, harus memahami bahwa ada yang namanya teori kontrol. Teori kontrol ya salah buat saya. Jadi Dr. William Glasser ini pakar pendidikan yang lebih update. Kalau kita dulu belajar tentang behavioristik gitu ya, Ivan Pavlov, Skinner gitu ya, itu sudah bisa dibilang usang. Kenapa? Itu ditemukan teorinya tahun 1920-an. Sementara ini tahun 70-an. Glasser melihat bahwa kita sebetulnya tidak bisa mengkontrol anak. Saya di sini, Bapak Ibu duduk di sini sekarang melihat saya. Apakah karena saya mengontrol ibu? Enggak. Saya yakin duduk di sini ada motivasinya. Mungkin pertama nunggu selesai supaya dapat duduk, bisa saja. Ya, betul. Apakah saya bisa mengontrol contoh? Enggak. Kenapa kira-kira ibu bisa duduk? Karena ibu mengkondisikan dirinya untuk duduk. Saya yang mengendalikan diri saya. Orang lain tidak bisa mengendalikan. Biarpun dimarahin, biasanya mungkin selama ada ya. Ada yang pas ke SMA bagus gitu. Ada yang pas keluar beda. Berarti dia memang bisa mengkontrol dirinya supaya anteng. Kita merasa bangga ya. Tapi mah sudah diimpal-impal. Anaknya itu yang mengkondisikannya, gitu. Bukan kita yang mengontrolnya. Gitu. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu waktu sekolah dulu, kita kembali flashback beberapa tahun yang lalu. Ketika melakukan sesuatu takut terlambat, datang subuh sekolah waktu dulu. Kira-kira kenapa? Bu Silvi, waktu SMA pernah terlambat? Dia pada terlambat. Mengusahakan pernah datang tepat waktu nggak? Berarti kenapa datang tepat waktu? Kenapa? Karena kalau terlambat diberi hukuman. Jadi motivasinya karena menghindari hukuman. Ada mungkin siapa yang ranking 1? Baiklah pernah ranking 1? Dapat hadiah? Kenapa? Kenapa terus ingin ranking 1? Ya.
punya nilai kompetitif, ingin bisa mengalahkan yang lain, hayang terus menjadi yang terbaik, mendapatkan reward penghargaan. Dulu kita belajar bahwa untuk membuat perilaku anak, jika kita kasih penguatan, kalau nggak penguatan positif dengan hadiah, kita kasih penguatan negatif dengan hukuman. Dulu seperti itu. Tanpa pernah kita menyadarkan ke anak, kenapa Anda harus melakukan itu. Jangan, contohnya, nggak boleh terlambat, kita bikin aturan, nggak boleh terlambat. Tanpa pernah menyebutkan kenapa nggak boleh terlambat. Padahal di dalamnya itu ada nilai kebajikan. Nah di sini ada nilai kebajikan universal namanya. Ya. Jadi nilai kebajikan universal itu banyak sebetulnya. Tanggung jawab. Kira-kira kalau datang tepat waktu, apa nilai kebajikannya? Datang tepat waktu. Disiplin. Apalagi komitmen. Kita komitmen tanggal 7 harus hadir. Seperti tadi, rapat, jam berapa, itu komitmen. Jadi tanpa kita belajar pun juga, kalau kita sudah memahami kebajikan ini, ya kita bisa menjadi orang yang memahami nanti ke depannya. Saya mah biarpun tidak dimarahin, juga datang tepat waktu. Kenapa? Sudah tertanam dirinya untuk berkomitmen kepada diri sendiri. Ya. Lantas Pak, kalau nilai kebajikan kan banyak. Apa yang harus kita siapkan untuk di kelas nanti? Yang P5 ini, mandiri, beriman, beralat kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi nanti Bapak Ibu, termasuk saya wali kelas, diminta untuk masing-masing ketika masuk nih nanti bikin peraturan kelas yang bukan kita rangkaikan sendiri oleh guru, tapi ngumpul ke anak-anak. Supaya apa? Supaya anak-anak kita juga merasa bertanggung jawab dan memberi andil. Kan enak ketika sudah nanti mereka yang membuat aturan sendiri, loh kan ikut aturan dulu, yang bikin juga sama, kenapa nggak diikuti, malu sendiri. Beda dengan kalau langsung datang, ini aturannya anak-anak, tanpa anak-anak merasa memberi diri sendiri. Oke. Merdeka, jadi menurut Gajah Dewantoro ya, merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tapi juga dapat memerintah diri sendiri. Jadi seorang yang merdeka itu kalau masih kena dijajah ku kelemahan diri, ku hoream, ku kedul, ku rasa jongjong, ku rasa nyaman, itu akan apa ya? Berarti belum merdeka, meskipun mungkin Indonesia merdeka, tapi kalau seperti diri itu tidak merdeka. Ada yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau menurut Alfie Cohen, dia seorang psikolog, bahwa penghargaan itu sebetulnya mempunyai dampak negatif juga. Apa yang dampak negatifnya? Ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Kalau siswa ranking 1 sampai 3 dikasih hadiah, terbentuk pola pikir siswa bahwa saya bagus itu kalau nilai saya gede, besar. Karena patokannya karena nilai. Akhirnya siswa biasanya, kita kembali ke masa dulu, ada nu pintar sokopetnya, pelitnya. Kenapa pelit? Dia nggak mau nilainya tersaingi. Saya harus terbagi ini hadiah. Dia berpikir, berarti harus nilai. Tanpa kita mengindahkan bahwa bisa saja ada yang 30 tuh bagus karena ramahnya. Jadi di teori sekarang itu, apakah hadiah itu boleh? Boleh, tapi kita harus menilai si ini emang nilai mah goreng, tapi ada hal positif. Nah, dan itu harus diapresiasi, gitu. Harus diakui mereka butuh pengakuan. Lalu yang kedua, penghargaan itu menghukum siapa? Menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan. Tinggal itu foto-foto kemarin perpisahan 1 sampai 3. Ranking 4 sampai 30 gimana? Yang 30 mana semua paduli pasrah, gitu ya, menerima naik, nggak ada lagi motivasi. Yang ketiga, penghargaan mengurangi kecepatan, seperti yang tadi saya sampaikan, hanya fokus kepada nilai tanpa melihat ada nilai-nilai yang lain, akhlak, perilaku, karakter. Makanya beda. Tahu, mungkin saya saja gini seperti itu, tapi menurut saya terkadang orang yang rajin di sekolahnya dulu, ketika dia jadi alumni lebih cuek daripada orang yang mungkin nakal waktu sekolah, tapi ketika jadi alumni paling ramah. Ya, karena bagi dia kita terokit, dan saya mah geus bager karena itu caranya kudu anu PR panggulana
ulangan panggedena datang pang tepat. Kita yang bentuk anak itu yang salah betul dari awal. Yang selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan dan penghargaan tidak efektif. Jadi ada merusak hubungan biasanya dengan anak. Karena saya lah untuk kasih ranking bakal temenan hadiah ya. Selanjutnya, nanti dengan apa Pak? Boleh, penghargaan itu boleh semua. Asal semua dapat. Pertama, beri pengakuan secara khusus. Panggil, Wios, nilai narada awal di matematika. Tinggal mah, ujang mah, saya di bahasa Sunda. Jadi anak itu akan terbangun seperti ibu. Kalau ibu bersaudara, yang dipuji itu cuma sisi kakaknya. Tuh tinggal kakak maneh mah, tuh tinggal kakak maneh mah. Biasanya tidak ada lagi motivasi. Oh berarti kudu gitu. Saya udah bisa gitu. Saya orangnya pemalu, nggak bisa ngomong, kudu capetan musik kakaknya. Padahal punya potensi sendiri. Lalu beri pengakuan secara pribadi. Jadi panggillah, meskipun tidak dikasih buku, tapi secara verbal itu anak jauh lebih menghargai dan dia akan langsung ingat kita. Gitu. Lalu yang ketiga, pengakuan kepada semua murid juga. Jadi ini nih khusus mungkin yang IPS ya. Kadang-kadang kan kita sudah tersugesti dari awal nih ya. Aduh, IPS anu. Nah dari awal sudah harus dilihat. Si ini kira-kira bujilkan awan gitu. Udah bagus nih dengan seragamnya. Lalu yang selanjutnya, pengakuannya secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Saya diajarkan, kita kan dulu suka ada sesi kolaborasi. Kita ngeluh terhadap murid gitu ya. Muridnya terus dipanggil, terus di visit, terus itu masih enak gitu. Apa kira-kira jawaban si fasilitatornya? Jawaban si instrukturnya apa? Ibu jangan melihat hasil sekarang. Karena pendidikan itu adalah proses yang panjang. Kita tidak tahu 10-20 tahun lagi dia menjadi pemimpin kita, menjadi orang yang hebat. Kalau kita terburu-buru dengan hasil yang sekarang, kita pasti bakal kehilangan budak kita. Ya, karena rata-rata ya kadang maksudnya jenuh bangun gitu. Jadi kita nggak tahu. Apalagi kalau untuk PAI mah, saya terus sering mengucapkan, saya kan nggak lihat nilai gini. Kesuksesan menurut saya adalah kita sama-sama masuk surga, itu aja. Jadi jangka panjang. Kalau sekarang kita belum baik, ya udah yang penting kita sudah melakukan daya upaya semaksimal mungkin ngatur dan harus kita belum mungkin saja nanti dia baiknya di kemudian hari. Jadi target pendidikan adalah target yang jangka panjang, bukan jangka pendek. Selanjutnya ini contoh apresiasinya ya. Kemarin saya perhatikan sebutkan nilai kebaikannya, rasa, empati. Saya menghargai kepedulianmu. Jadi ya ini memang agak beratnya naon. Sudah tidak bisa lagi jadi wali kelas yang hanya ngurus anu bandel unggul. Harus tahu juga si anu mah beri kana ieu. Kadang-kadang anu teringat ku guru. Anu tengah-tengah murid mah. Lamun teu pangbageurna pangbageurna itu tengah-tengah setara namanya taraka analisa gitu. Padahal tengah-tengah. Nah ini coba perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kita supaya bisa nanti menentukan ya apa yang paling tepat diberikan kepada anak ketika dia melakukan kesalahan. Ya. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Ya, hukuman. Nah, hati. Kunaon, Pak Jiban? Kunaon. Hah? Ya, maksa. Kesalahannya cuma karena telat, tapi kudu nebus dengan cara menulis ternyambung gitu. Dia maksa, kunaon tutur 100 kali. Canggul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Bisi ya. Mas Aryo, saudara sudah mulai ini nih. Yang ngeri-ngeri sudah harus dihindari. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Ya, kenapa? Ya, tidak sesuai antara kesalahannya dan juga asal kalah dulu yang dinyiksa. Yang ketiga, murid diminta untuk push up.
hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, itu sudah mulai paham. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Ini sebetulnya salah, harusnya tidak mengenakan. Jadi contoh ini, iya sepatu naburat laan, kamu pakai sepatu baru, kamu sepatu tidak. Kira-kira apa? Kenapa harus menjadi sebuah hukuman? Karena si anaknya, aduh nyeker wae, tapi sebenarnya anak sekarang malah jadi nyeker dari baru sepatu teh. Dan kita bingung beli hukumannya gimana gitu ya. Ya. Lalu lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit. Hukuman. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang harus menyakitkan, biasanya yang nggak enak. Kita kan dulu capek. Seperti itu. Emang kita yang salahkan orang tua kita dulu, tapi itu nggak bentuk kita tuh baik, gitu kan? Nah itulah pendidikan yang biasa-biasa aja zaman dulu tuh merasa baik, apalagi ya pendidikan yang sudah semakin kompleks melihat ke psikologinya dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya anak bisa sakit, ya sakit hati mungkin. Maka wajar ini berulang lagi naik cerita dia bukan ngajak dulu kan wajar. Jadi hati mah mesti bisa kebayang, terus hati mah beda-beda orang tuh ya. Lalu yang selanjutnya anak memuji kedisiplinan. Biasanya kalau kita dia melanggar suatu kedisiplinan dan kita hukum, dia sebenarnya lebih benci. Jadi tidak ada kesadaran untuk mengikutinya. Lalu selanjutnya adalah pasti ada paksaan, ya, nggak mau dilakukan sebetulnya, nggak mungkin rela. Lalu selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep yang diri yang buruk, anak belajar untuk menyukai kesalahannya. Biasanya ini jangan dulu ngobrolin ke murid lah, di rumah masing-masing. Kalau kita orang bukan budak, atau kita dulu sering dimarahin orang tua kita, lalu ketika kita membuat sebuah kesalahan, insting mencari keselamatan itu main. Bukan lamun jujur, pasti bakal disiksa. Akhirnya berbohong. Ya, seperti itu. Ada rasa marah, pasti rasa bersalah, dipermalukan. Ya. Ibu ingat ya waktu sekolah dulu SD, SMP, SMA, ayah guru galak dan jadi HP. Itu rasa apa? Ingat tak? Masih emot tak? Emotnya apakah emot sekarang positif atau masih kayak gitu? Positif. Positif. Dan bisa bagi guru. Kalau saya masih ingat aja guru terus lebih ke ayeuna. Itu soalnya kan namanya disebutkan satu kelas kan malu gitu. Oke, selanjutnya. Lalu bagaimana kalau anak itu melakukan kesalahan, harus kita baik-baik saja? Ada caranya. Ya, namanya adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan yang sudah dikerjakan, tapi mengambil hikmah dari kesalahan yang sudah dikerjakan. Oh gitu, berarti memang berukir seperti itu. Jadi kalau mendidik, makanya ada ya pendidikan agama karakter sekali dengan karakter apal karena ilmunya bisa dianggap tidak dosa kalau terapal ilmunya. Mengapa dua kali nanti apa karena jadi dosa. Ya, ini ada konsekuensi, ada hukuman, perbedaannya. Bapak Ibu bisa dilihat konsekuensi, ada restitusi. Jadi kalau restitusi itu sebuah pilihan, kita yang nawarkan, mau ngasih ada solusinya, bukan kita mau memilih pilihannya lari atau bersih. Pertama berarti masih kene hukuman atau konsekuensi. Tapi kalau restitusi, kita yang bertanya ke anak sendiri dan menyadari kira-kira kumaha alusna. Otomatis saya paksaan mual. Ya, itu menguatkan untuk murid anak banyak itu. Selanjutnya, ya sebenarnya restitusi, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, nah ini ada yang namanya peraturan, ada yang namanya keyakinan. Cara membedakannya gini, Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika ke sini, ada yang menggunakan motor, menggunakan helm. Usil pakai helm? Pasar itu pakai helm? Kunaon pakai helm? Siun masuk angin kayak gini nama. Siun masuk angin. Silpi?
Kebul. Sieun angin, sieun kebul. Padahal di dieu mah aya polisi rumah razia. Kan biasa mah helm urusan aja jangan polisinya. Enggak biarpun enggak ada polisi, teu disuruh kayak gini, pakai helm we. Karena pas oleh pagi pakai helm, pakai rompi, kumaha pakai rompi kadal. Kebiasaan. Lamun teu make eta. Nah, Ada yang kurang. sebetulnya dari jawaban dari pasangan saus sama Mesir sama Pak Leo itu ada nilai kebajikannya. Kira-kira apa? Kena angin, kesehatan. Biarpun lu polisi, jangan pakai helm. Tanpa perlu ada aturan pun juga keyakinan sudah terbentuk. Nah itu disebut dengan keyakinan. Yang kedua, isi mas biasa nih. Biar kenapa mas kadang-kadang kalau kesini masih pakai masker? Bener ya, iya lah. Kira-kira kenapa mas? Corona. Padahal COVID sudah nggak ada. Tidak ada lagi yang razia-razia PKM-nya. Kenapa? Dingin. Berarti kan pengen nyaman kan? Debu. Kesehatan. Jadi nilai kebajikannya adalah karena pengen sehat. Lalu yang ketiga, mengapa kita berusaha hadir satu karyawan saat giliran piket? Contoh kemarin ada piket nih. Maaf ya, saya tidak bermaksud ini kan. Ayah lu piket, ayah datang, ayah henteu. Lu datang teh naon? Padahal dikasih uang, dikasih dikasih. Asa kewajiban we. Ada rasa tanggung Tanggung jawab. Tapi Mas Anes, Naon? naon atuh sanes dibayar? Nah, naon? Naon atuh sanes dibayar? Pertama, mau dimunculkan pasti motivasinya ingin mendapatkan penghargaan, reward, ya. Tapi pernah nggak berpikir? Saya jujur ya, saya datang ke sini ngajakeun subuh, ngajakeun ka dia pulang sore deui, Karena piket. bukan karena sieun dia nu lain aya nu ngusahakeun leuwih jauh deui ka dieu. Asa nggak enak gitu. Oh iya, Di Jogja ge datang. kayak tuh eta ka lurus. Naon Jadi gue sempat nih, sapotong. sapotong. Guru siapa Ya tahu? ini ya, nanti saya harapkan Bapak Ibu bikin peraturan kelas masing-masing di kelasnya. Bagusnya Ada mana kelas tuh? di Pandu. Anak-anak kita bikin peraturan yuk. Dari peraturan itu nanti kita bisa saling keyakinan. Contoh, ayo anak-anak peraturan pertama tidak datang terlambat. Apa kebajikan di situ? Komitmen. Menghormati orang lain. Karena orang datang kita terlambat itu menghormati orang yang tidak menghormati orang yang datang tepat waktu. Apalagi kira-kira peraturan kelasnya tidak melakukan tindakan kriminal, merokok dan lain-lainnya. Itu masuknya apa? Keselamatan, kesehatan, nilai kebajikannya. Ya. Contoh nih, Rapat itu penting aku. kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang disebut keyakinan, mana yang disebut dengan aturan? Uri mikir aja. Mana? Yang Kiri apa kanan? Kalau di rumah kita. Mana mau keyakinan? kiri. Nah, Yang mau datang tepat waktu. Tepat salah. Mengucapkan salah. oh, mana? Kan saya mau isi. Mana anu disebut keyakinan kelas, mana anu peraturan kelas? Oh. Keyakinan kelas, peraturan kelas. Keyakinan ya. Ya mana? Nah, kiri. Kiri peraturan. Kiri peraturan, kanan keyakinan. Kenapa kiri peraturan Mas Anto? Hah? Toyo. Peraturan mah spesifik, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Kalau keyakinan mah mengambil kata kebajikannya. Kami guru dan murid saling menyayangi. Tuh. Kami murid yang semangat belajar, itu kata kebajikannya. Iya, Semangat. iya. Kami murid yang peduli dengan Berarti teman. keyakinan mama ya. Ini contohnya ya. Keyakinan seperti ini, anggota perlu belajar. Jadi lebih kayak mirip sikap ikrar pelajar sebetulnya. Cuman kalau ikrar pelajar kan sudah dibikinkan, tinggal dibaca anak tanpa menyadari kenapa sih harus kudu ikrarkeun, anak kan pernah dilibatkan. Tapi sekarang kalau untuk kelas itu dilibatkan, bakal tiap kelas beda-beda kumaha aturan yang diusulkan oleh si anak-anak. Gitu. Di sini ada yang berpositif, diri terbaik kayak gitu lah. Keyakinan semuanya. Selanjutnya, nah ini Akhirnya peraturan. peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa coba? Kembalikan buku kepada tempatnya. Nah ini perpus, kembalikan bukunya ke perpus lagi kalau dari Pak. Apa keyakinannya?
kebajikannya? Memberikan buku milik sekolah. Ya, apa kebajikannya? Apa sifat itu? Tanggung jawab. Tanggung Tanggung jawab. Sekolah oke. terus nginjem yang pasti dulu kan? Nah balik ke ngomongnya bagaimana operasi ke nginjem dulu. Tapi LD adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Mengganggu, saya bisa seperti itu Mas. Kira-kira apa tuh nilai kebajikannya? Menyayangi lah baik kenapa? Menghormati, perlu dihormati terkait Oh, seperti diganggu. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Apalagi? Ya, menghormati orang lain dan komitmen. Bapak Ibu sebetulnya disiplin itu bukan disiplin. Oh, alhamdulillah. Apa itu? Mulai. Ya pengawas. Lah? Kata bapak pengawas, enggak. Oke, kita lanjutkan lagi. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikannya? Kekerasan. Ulah kalian bertanya namun. Lamun kita nyiksa jelema bakal kumaha? Hukum. Konsekuensi. Penjara. Bakal jelema teh kan terluka ya. Lawan terluka nama. Ya, Denda. kita. Berarti kan kita harus memberi keselamatan kepada orang lain, menghormati orang lain. Ya. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Kunaon sih meskipun narkoba teh enak, nah bet ibu tuh ngangge narkoba. Dilarang. Dilarang, kamu tuh dilarang, seandainya tuh dilarang aturan. Kenapa? Kenapa nggak dicoba? Menghilangkan beban di pikiran. Kenapa nggak dicoba sih narkoba teh? Mahal. 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 Atau jadi ada efek negatif kepada tubuh. Apa? Kesehatan. Ya. Jika saya meskipun teman-teman ngerokok, saya mah nggak ngerokok, tapi bukan karena itu. Saya juga Nggak enak. Saya juga gak ngerokok. Bergantian atau menunggu giliran. Tidak menikmati. Kamu ibu kira-kira antri di bank, misalnya dikasih antrian. Patuh kunaon sih? Taat, mentaati. Ya, karena menghormati orang lain, jangan Sabar. 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 Selanjutnya menggunakan masker, Kesehatan. kesehatan atau bencana gedung. Jadi biarpun sudah tidak ada petugasnya, tetap aja Keselamatan. pakai keselamatan. Jangan berlari di kelas di urutan koridor. Nah, keselamatan, keamanan, bisi aya nu ka Tabu. sliding atau kumaha. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, menurut William Glasser, kebutuhan kita itu ketika kita melakukan tindakan itu karena hanya memenuhi 5 kebutuhan kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup yang tengah. Ya, kita lanjutkan lagi. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikannya? Kekerasan. Ulah kalian bertanya namun. Lamun kita nyiksa jelema bakal kumaha? Hukum. Konsekuensi. Penjara. Bakal jelema teh kan terluka ya. Lawan terluka nama. Ya, Denda. kita. Berarti kan kita harus memberi keselamatan kepada orang lain, menghormati orang lain. Ya. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Kunaon sih meskipun narkoba teh enak, nah bet ibu tuh ngangge narkoba. Dilarang. Kamu tuh dilarang, seandainya tuh dilarang aturan. Kenapa? Kenapa nggak dicoba? Menghilangkan beban di pikiran. Kenapa nggak dicoba sih narkoba teh? Mahal. Mahal. Atau jadi ada efek negatif kepada tubuh. Apa? Kesehatan. Ya. Jika saya meskipun teman-teman ngerokok, saya mah nggak ngerokok, tapi bukan karena itu. Saya juga Nggak enak. Saya juga gak ngerokok. Bergantian atau menunggu giliran. Tidak Antri. menikmati. Kamu ibu kira-kira antri di bank, misalnya dikasih antrian. Patuh kunaon sih? Taat, mentaati. Ya, karena menghormati orang lain, jangan Sabar. 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 Selanjutnya menggunakan masker, Kesehatan. kesehatan atau bencana gedung. Jadi biarpun sudah tidak ada petugasnya, tetap aja Keselamatan. pakai keselamatan. Jangan berlari di kelas di urutan koridor. Nah, keselamatan, keamanan, bisi aya nu ka Tabu. sliding atau kumaha. Selanjutnya,
kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, menurut William Glasser, kebutuhan kita itu ketika kita melakukan tindakan itu karena hanya memenuhi 5 kebutuhan kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup yang tengah. Ya, Pak Firman, Pak Riki datang ke dia, malu-malu dia datang ke dia. Saya yakin karena ada motivasi. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kamu kira-kira terjadi kali ini? Itu penting, gitu ya. Meskipun belum kan. Yang kedua, bukan hanya bertahan hidup, rasa sayang. Pengen menerima kasih sayang. Bapak Ibu sudah mendapatkan di rumah? Kalau belum, pasti mencari yang lain. Iya. Apakah bertahan hidup cukup? Lihat anu selingkuh. Apakah bukan orang kaya? Orang kaya sudah cukup bertahan hidupnya? Cukup. Tapi kenapa? Kurang kasih sayang. Nah, yang ibu-ibu di sana ya, di rumahnya. Bukan pengen Jangan tambah kasih khawatir sayang. suami, ya. Pengen tambah kasih sayang banyak. Nah, Banyak jangan yang khawatir menyayang. suaminya kali itu kali dia asal udah dicukupi. Itunya. Yang ketiga, Hobi, mana? kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Maaf ya, rata-rata dia curhat laki ya. Penyebab rata-rata penyebab selingkuh itu atau suami suka ke mencari yang lain pelakor rata-rata di sini nih, di penguasaan. Punya. Kenapa datang ke rumah dicarikan wae ketika memilih iya kumaha urang we istilahnya tidak ada rasa ada orang seorang pemimpin keluarga Terus kehargaan. itu dihargaan. Jadi semua Asli, manusia itu asli. punya penguasaan. Datang ke dia, nah, ibu ketika datang ke sini terus sudah dispekkan batu tetah dari itu dipakai sama nggak enak. Meskipun ketika mau keluar juga akhirnya mikir lagi dengan kebutuhan yang pertama bertahan hidup. Oh dari ganti pikiran saya keluar. Sayang sudah tidak ada, penguasaan sudah tidak dapat. Tapi mikirnya karena anak-anak juga sama. Lihat, tong makanya kan ternyata si anaknya candahar, itu bakal kelapar akhirnya salah yakin. Materi saya belum masuk gitu. Nah nih, saya sedikit membahas. Mbak Yogi Satri sana Pak. Wah sih ya. Kata istri apa Alfian kali? Baju bola mah terasa. Next. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Tangguh Bolon. 1. 1. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Ia dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih,
dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba
hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Segini dulu. Intinya adalah nanti tuh kalau ketika ada masalah pasti kan Bapak Ibu sudah bisa menggali apa kebutuhan yang sebetulnya dia belum dapat. Ada mungkin anak yang biasanya mencuri, mungkin karena tidak dikasih uang jajan, pasti kan. Atau ada juga anak yang dia sudah punya ini tapi di rumahnya tidak merasa mendapat perhatian, makanya berusaha nakal ingin mengeluarkan apa yang di rumah tertekannya. Oke, selanjutnya eksplorasi yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Di sini akan ada video yang menggambarkan bagaimana posisi saya pada saat sedang mengajar atau sedang berinteraksi dengan siswa. Silakan
disimak. Ini contoh-contohnya ya. Nanti ibu akan tahu, oh saya mah berarti tipe guru anu, oh saya mah tipe guru anu. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Sahanya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bapak Ibu, ada yang merasa di posisi ini? Ada yang merasa di posisi penghukum? Tapi ini tidak ini ya, kita hanya sekedar retrospeksi masing-masing. Biasanya ada murid yang menjadi pendendam, atau ada murid yang mungkin pas pelajaran eta tara aya wae. Gitu ya. Mungkin seperti itu. Next. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, jadi itu Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap. Jadi ini gambaran 5 posisi kontrol yang menjadi tipe kita mengajar. Di mana posisi kita bukan berarti salah atau benar, tapi disarankan kita mengambil di posisi manajer. Jadi supaya anak-anak tahu dulu kesalahannya apa solusi menurut dia. Jadi bukan kita yang menyuapinya. Selanjutnya, ini 5 posisi kontrolnya: penghukum, pemeriksa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, terakhir nih. Segitiga restitusi ini yang dilakukan oleh guru dengan posisi kontrol manajer. Ada beberapa masalah yang mungkin kita bisa melakukan ini, ada juga yang tidak. Kalau tidak, kamu udah si budak teh segitu dia udah ngerti-ngerti ya nah. Nah, masalahnya naon apa? Berarti kembalikan ke posisi pemantau, langsung ke aturan. Oke, ini video terakhir, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat menyaksikan. Ini pemainnya artis nih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, link soalnya sudah bapak kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sini Ulan, duduk. Udah si Ulan ya. Anu kaget nanti kira. Impresinya bagus. Apa yang terjadi Ulan? Katanya tadi rame. Habis saya kesel Pak, pengen lihat jawabannya, tapi Neng Rani gak mau kasih tahu jawabannya. Kan
sama teman harus berbagi dong Pak. Iya sih, waktu Bapak sekolah dulu pasti kesal kalau ada teman yang tidak berbagi. Lantas, apa yang mau lakukan? Saya ambil bukunya dan saya melemparnya Pak. Bapak paham apa yang kamu lakukan. Hak wajar kalau sudah kesal. Dan untungnya kamu tidak melakukan hal yang lebih. Tapi coba renungkan, apa perbuatan kamu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut Ulan, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati teman dan mandiri dalam mengerjakan tugas Pak. Penting nggak menurut Ulan menghormati teman dan mandiri dalam mengerjakan tugas itu? Penting Pak. Baik, kalau keyakinan itu penting menurut Ulan, apa yang akan Ulan lakukan nanti? Lebih bersabar lagi Pak. Bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang Ulan akan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf Nenek Reni dan ketika ada tugas nanti saya akan mandiri dalam mengerjakannya. Bagus, Bapak mendukung apa yang Ulan lakukan. Kalau aku dengan teman, kan di sekolah juga dan di kelas juga lebih nyaman untuk belajar. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandari, berusaha mandiri dan menghormati. Ini contoh kasus kedua. Jangan dulu kita. Tadi Bapak lihat Mirna membuang sampah sembarangan. Padahal di situ kan ada tempat sampah. Ya Pak, maaf. Tadi saya buang sampah sembarangan. Ya, nggak apa-apa. Bapak juga paham. Terkadang kita malas untuk membuang sampah. Tapi alasan Mirna kenapa membuang sampah di situ? Tadi saya lupa Pak kalau di situ ada tempat sampah. Kira-kira menurut Mirna, ketika membuang sampah sembarangan, keyakinan sekolah apa yang sudah dilanggar? Menjaga kebersihan, kesehatan, dan tanggung jawab akan sampah pribadi Pak. Lantas menurut Mirna, bagaimana cara memperbaikinya? Sampahnya akan saya buang ke tempat sampah dan kalau tidak ada, saya akan bawa dulu. Betul, Bapak setuju. Kalau sudah hukum kita bersih, tentu kita akan nyaman untuk belajar. Baik Pak. Nah, Tidak Pak. menurut Ulan, keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu segitiga itu jadi seperti itu urutan. Intinya ketika anak melakukan suatu kesalahan, jangan langsung panik salah. Mungkin saya ambil bahasa sederhananya. Diupahan heula. Tenang naon lah gitu. Foto lagi narana di jelema gitu kan biasanya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai si anak sudah melakukan kesalahan, kita vonis semakin merasa dirinya gagal, tapi ini pede heula ya. Jadi udah semua orang juga melakukan kesalahan. Pakai bahasa ibu bapak ibu yang enak gitu ya. Ini untuk wali kelas mungkin kalau ada nanti lakukan dengan cara seperti ini, diupahan heula. Ya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salahnya apa. Kita tanya dulu, kunaon sih belum melakukan kesalahan mereka. Nanti terlihat. Biasanya kalau gini, kata-katanya gini. Saya mah bosan Pak di kelas B. Kira-kira apa kebutuhan yang belum didapat? Bosan kayak guru. Butuh kesenangan berarti cara mengajar kita tidak tepat gitu ya. Kalau saya bilang Pak saya mana kalau teh lapar atau berarti bertahan hidup. Jadi kita kembalikan lagi, kita sudah paham nih 5 kebutuhannya. Nanti di situ ada motifnya. Apakah bertahan hidup, apakah karena ingin kesenangan, atau karena ingin diterima, butuh perhatian. Ayahnya anak teh karena sebetulnya nakal teh hayang diperhatikan itu gurunya teh dan di rumah nama henteu. Sibuk mungkin orang tuanya seperti itu. Yang ketiga, tanyakan keyakinan. Kita lemparkan. Kalau sudah merasa salah, kira-kira solusinya apa? Jadi biarkan anak sendiri yang memilih apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kesalahannya. Seperti itu, ini ya institusi. Nah ini contohnya ya. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi biarkan anak itu ini dulu. Lalu yang kedua kita tanya dulu, nah hasil begitu ya. Terus yang ketiga baru ditanyakan. Seperti itu gambaran institusi.
Jadi Bapak Ibu, untuk materi sudah selesai. Saya mohon maaf jika saya lancang istilahnya berani menyampaikan seperti ini. Pertama ini karena tugas yang harus sampaikan. Yang kedua, ya harus saling berbagi. Namun agama mah khairukum man ta'allama wa 'allama. Sebaik-baik belajar itu adalah dengan mengajarkannya, gitu ya. Terus dan kita juga punya kewajiban sebagai guru, karena tugasnya adalah menyampaikan ilmu, menuntut ilmu, ya kita juga harus selalu mengupdate ilmu itu, tidak hanya waktu kuliah saja, gitu ya. Kalau cek pepatah orang Arab mah, faqidu syai' wala yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak mungkin bisa memberikan sesuatu. Karena kita tugasnya adalah memberikan ilmu, ya kita harus memiliki ilmu. Itu saja mungkin dari saya bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan di tahun ini kita selalu diberikan kekuatan, semangat, motivasi, mempunyai lingkungan yang baik, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebaik mungkin sebagai seorang guru. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, bubarkan akhirnya. Yang sudah bisa menghubungi Ibu Rus. Ya, alhamdulillah setelah Pak Alfian Rusdi dari SMA 29 Garut memberikan inseminasi kepada rekan-rekan di sini, kami semua mendapat gambaran tentang bagaimana mengelola kelas dengan baik supaya mungkin diharapkan siswa-siswi selama pembelajaran dapat enjoy, menikmati serta mendapat esensi dari pembelajaran tersebut.